Baik Bu, boleh diisi itu untuk formulirnya dan menunjukkan KTP-nya Bu. Kalau ada kendala bisa tanya ke saya Bu. Iya Mas. Saya tadinya males Mas mau periksa ke rumah sakit, soalnya kadang tuh di depo farmasi tuh banyak kendalanya gitu loh. Oh itu mungkin karena pasien hari ini lumayan banyak Bu, jadi bagian farmasinya agak sedikit keliru. Gitu ya. Iya Bu. Ini udah Mas. Ini Mas. Baik Bu, saya terima. Ibu setelah ini bisa langsung ke ruangan dokter ya Bu untuk melakukan pemeriksaan dengan dokter. Setelah dari ruangan pemeriksaan bisa kembali ke sini untuk menyerahkan rekam medisnya. Ini Bu, silakan. Terima kasih Mas. Baik Bu, sama-sama. Ya. Selamat siang Ibu, ada yang bisa saya bantu? Saya udah nggak enak badan 2 hari tuh, panas, pusing gitu. Kenapa ya? Ada kendala lain Ibu? Udah nggak? Boleh saya cek berkasnya? Oke, kita melakukan pemeriksaan sebentar ya Ibu untuk mengetahui penyakit yang sebenarnya. Mari Ibu. Baik, dari hasil pemeriksaan saya menemukan bahwa Ibu sakit kepala karena Ibu sering terpapar sinar matahari tanpa menggunakan penutup kepala. Dan kenapa Ibu tidak enak badan itu dikarenakan Ibu terlalu lelah bekerja dan kurang istirahat yang cukup. Baik. Akan memberitahu beberapa edukasi tentang obat-obatan yang akan Ibu konsumsi dan mengontrol penyakit sakit kepala dan demam. Di sini yang pertama itu obat yang saya akan kasih nantinya adalah anti-inflamasi. Itu untuk mengurangi peradangan dan sakit kepala Ibu. Dan itu diminum 3 kali sehari, itu rutin. Dan jangan sampai melebihi dosis atau lebih dari 3 kali sehari. Yang kedua itu jika Ibu mengalami sakit kepala yang parah atau demam tinggi, Ibu bisa menghubungi pihak rumah sakit atau langsung datang ke rumah sakit untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian jangan ragu untuk bertanya kepada tenaga medis yang ada. Yang ketiga itu untuk mengontrol sakit kepala Ibu dan demam dapat melakukan beberapa hal seperti banyak mengkonsumsi air putih dan istirahat yang cukup, kemudian menghindari stres. Itu adalah salah satu pemicu sakit kepala. Yang terakhir saya ingin memastikan bahwa Ibu memahami instruksi dari saya. Kemudian jika Ibu memiliki pertanyaan atau kekhawatiran, jangan ragu untuk hubungi rumah sakit dan datang langsung ke rumah sakit untuk bertanya dengan dokter langsung. Semoga edukasi yang tepat ini, dengan edukasi yang tepat, saya yakin Ibu bisa sembuh dengan penyakit. Sebelumnya saya akan tuliskan resep terlebih dahulu. Baik Ibu, ini resep yang bisa Ibu ambil di depo farmasi. Jika ada yang perlu ditanyakan bisa menghubungi pihak rumah sakit. Makasih tuh. Terima kasih Ibu, semoga lekas sembuh. Selamat siang. Selamat datang kembali Bu. Boleh saya cek hasil pemeriksaan dokternya? Baik, saya cek dulu. Ini untuk resep dokternya Ibu ya. Untuk obatnya bisa diambil obat Ekers untuk di sebelah kiri, di samping pintu keluar Ibu. Makasih Mas. Iya Bu, sama-sama. Semoga sembuh. Selamat siang Ibu, ada yang bisa saya bantu? Saya mau menebus obat dari dokter. Baik, saya lihat dulu ya Ibu resepnya. Sebelumnya apakah Ibu ada riwayat alergi obat? Ya udah sih. Baik, sebentar ya Ibu. Baik Ibu, ini obatnya, ini untuk demam, diminum 3 hari setelah makan ya Ibu. Dan ini untuk yang sakit kepala cukup diminum 1 hari saja setelah makan pagi. Apa ada yang perlu ditanyakan Ibu? Kalau misal saya lupa minum obat gimana ya Mbak? Nggak apa-apa Ibu, kalau misal dalam beberapa jam tengahnya segera diminum saja. Cuman kalau udah mendekati jadwal setelahnya cukup diminum sesuai dosis aja ya Ibu. Apakah ada efek sampingnya Mbak ini obatnya? Mungkin Ibu nanti bisa merasa pusing atau lemas, tapi itu normal. Cuman kalau pusingnya berat atau ada keluhan lain, Ibu bisa segera menghubungi dokter ya Ibu. Ya, baik Mbak. Cukup. Baik, ada yang perlu ditanyakan lagi? Cukup Mbak. Biayanya berapa ya Mbak? Untuk biayanya gratis Ibu,
karena itu menggunakan kartu BPJS. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Itu cukup, Mbak. Baik, terima kasih Bu. Semoga lekas sembuh. Terima kasih, Mbak. Ya. Ada sih Mas. Iya. Kalau ini data dari pasien atas nama Bella. Oke, sebentar saya input dulu ya. Ini pasien yang tadi ngedumel tadi bukan sih? Ada apa namanya? Dia bilang katanya nggak mau ke RS karena farmasinya banyak kendala. Ya emang banyak beberapa pasien yang bilang gitu sih, tapi kan mereka nggak tahu posisi kita. Iya sih, tapi kan kita sebagai nakes juga harus tetap profesional sebagai melayani pasien. Iya juga, karena itu udah kewajiban kita dan bagian dari SOP juga sebagai tenaga kesehatan kan. Iya. Oke, ini datanya udah selesai. Oke, makasih. Iya, sama.